Baik, sudah mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, wah 100 orang yang hadir di Main Hall MCC malam ini. Jadi selamat malam untuk yang sudah hadir di sini dan juga selamat pagi, selamat sore, selamat siang Nawak Kreatif yang nantinya mungkin nonton acara ini lewat YouTube ya. Jadi senang banget saya Arman selaku MC dan moderator di acara Noise Present Noise Talk volume 1. Jadi buat teman-teman yang tanya nih di Instagram banyak yang DM, Boys Noise 4 siapa aja mas? Sopo ae sing main? Mas aku iso melok Boys Noise 4. Sabar, jadi bulan ini karena banyak banget acara di Malang dan sudah capek teman-teman berot, teman-teman karnaval, akhirnya Boys Noise 4 insya Allah akan diadakan di bulan September. Jadi buat teman-teman yang masih pingin bandnya kolaborasi di Boys Noise 4, langsung aja DM ke akun Instagram Boys Noise. Oke, jadi Boys Noise ini adalah movement teman-teman. Boys Noise ini adalah movement dan join program yang harapan kedepannya bisa dimanfaatkan oleh komunitas musisi dengan di skena-skena underground, skena-skena alternatif di Kota Malang yang nantinya bisa ikut kontribusi sama-sama membesarkan movement ini. Jadi kita di sini nanti berkolaborasi. Makanya kenapa kok lewat Noise Talk ini yang namanya kolaborasi ini bukan hanya dilakukan oleh musisinya saja, tetapi di sini kita sudah mengundang narasumber-narasumber dari berbagai stakeholder. Jadi ada potensial sponsor, ada musisi itu sendiri, dan juga ada promotor musik, siapa aja. Nanti akan kita panggil satu-satu. Tapi sebelumnya, salah satu narasumber kita sekarang adalah band yang kemarin baru saja rilis EP setelah sekian lama ya, berdiri tahun 2007 nggak salah ya mas ya. Dan akhirnya kemarin rilis tanggal 30 Agustus rilis EP Mantra. Kemarin baru rilis di Semeru Art Gallery. Untuk sebelum mereka naik ke atas panggung ini sambil ngobrol, kita dengerin sama-sama EP Mantra Fallen to Pieces. Let's go!
Oke, jadi tadi adalah single terbaru dari Fallen to Pieces. Jadi Fallen to Pieces ini adalah band yang cukup veteran dan saya sendiri juga kemarin sebenarnya sempat grogi, sampai sekarang pun juga masih grogi karena bisa ketemu langsung. Lek mbiyen niku nontoke kan di isor panggung, aku sik bocil kayak ngono, terus gak wani ndek ngarep, awakku cilik ya mbiyen ya, wedi kesikut-sikut kayak ngono. Kaose sik tak lah kok saiki metu artwork sing anyar. Holy Sun, Mas. Jadi Fallen to Pieces sudah beberapa kali ganti personel, yang sekarang ada Mas Jo di vokal, ada Mas Yunus gitar, Mas Rudi di gitar, dan juga Mas Sandy. Jadi kita undang Fallen to Pieces untuk naik ke atas panggung. Come on Mas, siapa aja ini? Kasih aplaus untuk Fallen to Pieces. Apa kabar Mas? Belum nyala ya? Cek. Ya. Baik. Mas Jo. Baik sekali. Sehat alhamdulillah. Kok cuma 3 orang? Ini kemarin. Oke. Saya sendiri baik alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat kafe. Oke, narasumber berikutnya adalah ini satu, siapa ya, saya lupa. Narasumber berikutnya ini adalah seorang, kalau saya bilang musisi, ya iya, tetapi nanti beliau akan berbicara tentang posisi beliau sebagai salah satu, apa istilahnya, stakeholder itu apa ya, nanti monggo Google lah stakeholder itu apa. Yang juga sedikit banyak banget punya kontribusi ke industri musik secara keseluruhan. Ya kita ngomongin tentang sponsor, ya toh, acara-acara gigs ini ndek skena-skena alternatif ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya sponsor. Jadi beliau adalah marketing manager brand sales and promotion Jarum area Malang Raya, dan juga kemarin baru bikin band. Nanti kita tanya-tanya secara detail ke beliau tentang bandnya, bukan ya? Suun. Oke, kita nanti akan mengupas tentang bagaimana sih industri musik itu berjalan dengan dukungan dari sponsor, dan apa sih sebenarnya yang diminta oleh sponsor supaya mereka ini mau nyponsori acara nih nawak-nawak sekalian, semisal katanya nggak gigs. Jadi langsung aja kita panggil Pak Dodi Wahyu Wibowo, Marketing Manager Brand Sales and Promotion Jarum area Malang. Monggo Pak Dodi. Tadi kita udah salaman ya Pak ya? Tadi udah salaman di bawah, salaman lagi. Cek Kak salaman Om. Monggo Binara. Ya, Pak Dodi sudah, jadi sudah ada bandnya, sudah ada sponsornya, terus kita di sini juga ingin menyapa kalian. Ngerti nggak sih lirik lagu ini? Pring cagak radio tambah jengking lah kok. Nah ini juga salah satu idola mulai zaman awakku sik cilik mbiyen. Jadi dari Ngancuk Crew. Jadi di sini sudah hadir sama kita seorang yang nama aslinya aku sih tas ngerti saiki Sam, lek jenenge Sam Hendy. Jadi Mas Femo dari Ngancuk Crew. Give applause untuk Mas Femo. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga tentang gimana proses kreatifnya lirik-lirik yang ora karu-karuan.
Enggak Mas, santai. Guyon ya Mas ya. Dari Nganjuk Kru sudah ada Mas Vimo, terus sekarang ada lagi satu bintang tamu yang kemarin baru saja. Halo Pak, duduk dong. Ya saya sambil menyapa nawak kreatif yang hadir di sini udah tadi 100 sekarang udah 150 ya. Nanti view YouTube semoga bisa tembus 1 M. Amin. 1 meter. Oke, berikutnya adalah yang kemarin baru saja sukses menggebrak skena musik Malang di skena musik keras lagi, menghadirkan band yang sudah lama ditunggu di Malang selama lebih dari berapa ya? Saya lupa, tapi ini adalah promotor yang kemarin mendatangkan Burger Kill. Jadi Mas Oo, give applause untuk Mas Oo. Jadi Mas Oo ini adalah salah satu promotor musik yang berangkatnya dari seorang event organizer. Tetapi yang membedakan dengan event organizer lainnya adalah dengan pola-pola yang kolektif. Jadi nanti kita akan ngobrol tentang gimana sih Mas Oo ini bisa naik level dari yang IO jadi seorang promotor kayak gitu. Oke, langsung aja saya ucapkan lagi selamat datang di MCC. Terima kasih dari Fallen to Pieces, dari Nganjuk Kru, dari Pak Dodi Jarum juga dan Mas Oo. Permisi saya boleh duduk di sini ya. Kalau itu tadi kan gini teman-teman, itu tadi perkenalan singkat versi kami, versi kita di. Sekarang kita ingin perkenalan singkat dari yang masing-masing ya. Monggo dari FTP dulu, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyapa nawak kreatif lah ini celukane. Cek. Halo, selamat malam. Malam. Saya Indra, saya basisnya FTP. Loh, ngono toh Mas? Apa ya kenal dia? Makanan favorit ya dulu nanti FTP ada siapa yang bercerita gitu. Halo, selamat malam. Saya Yunus dari FTP. Saya pegang gitar. Saya Jo, vokal dari FTP, Dudana 1. Saya Vemo, perwakilan dari Nganjuk Kru. Bentar Mas. Cek. Oh, wis morup. Ya, terus berikutnya dari Pak Dodi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Dodi dari Jarum. Ya. Oh, Jarum. Jarum rokok ya. Saya pedagang rokok yang kesasar di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oo. Mungkin saya lebih tepatnya mewakili teman-teman komunitas musik-musik keras lah, musik cadas di Kota Malang. Oke, jadi di sini sudah lengkap narasumber kita, baik dari pelaku industri musiknya, musisinya, ada potensial sponsornya juga, dan juga ada IO sekaligus promotor musik, kayak gitu. Jadi balik lagi ke konsepnya Boys Noise ya teman-teman. Jadi Boys Noise ini sebenarnya adalah sengaja. Iya, jadi waktu kontak ke Pak Dodi kemarin, saya ngontaknya salahnya cuma ngontak jadi narasumber, bukan mau Pak mau nggak sponsor kayak gitu. Sambil bawa yang rokoknya di sini sama naruh asbak itu kan sebenarnya juga oke ya. Se-SPG-nya juga.
Oke, jadi tadi perkenalan singkat tentang apa-apa saja narasumber kita di malam, pagi, siang, dari nontonnya kapan ya. Tetapi Boys Noise ini adalah konsep kolaborasi suatu movement. Jadi Boys Noise ini bukan hanya event saja, tetapi suatu movement yang memang inisiasi awalnya dilakukan untuk menarik perhatian bukan hanya dari teman-teman musisi saja, tetapi dari potensial sponsor, dari potensial kolaborator lain yang nantinya dibutuhkan supaya satu gigs atau satu event atau secara keseluruhan industri musik itu bisa naik kelas terutama di Kota Malang. Tepuk tangan dulu untuk Boys Noise dan narasumber yang sudah hadir di studio. Ngomongnya studio saya. Jadi ini pertanyaan pertama ya. Sebenarnya pengennya sih diskusi, tetapi karena harus ada yang mengarahkan diskusinya. Jadi ini nanti untuk pertanyaan untuk semua narasumber, tapi bisa dijawab satu-satu. Kalau FTP mau dijawab satu orang satu atau idem, kayak gitu biasanya ya monggo silakan. Tapi ini pertanyaan untuk semua narasumber dimulai dari Mas Duda, Mas Jo dan Fallen to Pieces. Gimana sih Mas melihat industri musik di Kota Malang saat ini kalau dari FTP? Monggo, Humpimpa, Wong Telu, Sud. Cek. Terima kasih Mas. Ya. Industri musik di Malang bagus. Kalau dikatakan maju dari zaman dahulu, maju Mas ya. Cuman kalau bagi kami dari band ini sendiri, band tidak bisa dijadikan untuk apa ya, tidak bisa di pekerjaan bagi kami untuk jadi band ini. Jadi ini sekedar hobi Mas. Kalau band politis ini sekedar hobi, tapi ya caranya band ini tetap jalan dan tetap berkarya. Dan sekali lagi dari bandnya sendiri itu tidak mengeluarkan istilahnya band itu menghidupi bandnya sendiri. Jadi gak sampai kini Gak ganggu uang dapur ya? Gak investasi nang band. Duit tiap personil gak berkurang Mas. Iya, Jadi iya, bandnya sih menghidupi band itu sendiri. Kalau dari FTP seperti itu sih. Siap. Terus, nah FTP ini sendiri kan tadi kalau ngomongin iseng ya, sampingan lah. Mulai dari tahun 2017 sampai akhirnya sekarang comeback lagi. Karena memang pancet kurang betah iseng atau gimana? Apa sih yang membuat FTP ini comeback setelah sekian hampir 10 tahun kan ya? Hah? Oh hampir 2 tahun ya? Kita sebenarnya nggak ngilang sih ya. Nggak hilang. Kita nggak ngilang, cuman kemarin fase males. pandemi itu cukup mengganggu sih sebenarnya. Kita mau tur Jawa, Bali, Kalimantan waktu itu jadi terhambat. Plus kita secara pribadi harus tanda kutip memperbaiki kehidupan waktu itu ya, apalagi setelah pandemi. Tetapi sebenarnya kita masih jalan. Bahkan sebelum pandemi itu kita sudah album kedua. Ketika pandemi kita keluarkan single, setelah pandemi pun kita keluarkan Devotion itu tadi. Itu sebenarnya kita tetap jalan, orang-orangnya juga tetap berkarya sebenarnya. Ya. Kita kumpulkan banyak lagu waktu itu dan sempat kita rilis beberapa sampai akhirnya ada drummer baru yang masuk ini yang memberikan warna baru lah ke kita sampai kita bisa keluarkan EP ini. Seperti itu. Oke. Iya ya, berarti memang pandemi ini kan jadi salah satu force major lah ya. Tetapi selama ini berarti yang namanya iseng tapi tetap konsisten ya. Karena memang apa sih Mas, mungkin apa karena passion kah atau memang minat atau memang suatu saat berharap bahwa ini sebenarnya bisa kok ini mau dijadikan sumber jadi band profesional kayak gitu. Ada nggak sih sebenarnya cita-cita untuk ke arah sana gitu? Sebenarnya kita cukup bersyukur
karena kita tinggal di era digital. Ini kan kita mau rekaman gampang, bahkan rekaman dari rumah sendiri bisa. Kita untuk rilis kita tidak perlu ke lewat distributor atau label-label tertentu. Sendiri pun sekarang bisa dibantu oleh digitalnya, makanya itu sangat membantu kita. Dan kalau bicara soal passion, hobi itu kan selalu mengalahkan segalanya. Mengalahkan pekerjaan, bahkan mengalahkan pasangan kan. Entek piro ya dituku, habis berapa efek, habis berapa ya dibeli. Sama kayak orang mancing lah. Mancing itu pancing harga 20 juta ya dibeli, karena hobi seperti itu. Nah yang penting kita enjoy di sana dulu lah. Nanti apalagi dengan bantuan digital dan event dan lain sebagainya, dari sana kita bisa lah nanti kita arahkan kemana, apakah akan fokus ke sana total atau bagaimana dari situ, seperti itu. Jadi jawabannya adalah bisa konsisten, bisa tetap berkarya karena hobi. Anu Mas, satu lagi yang saya ingin tambahkan, ini soal apa lagi? Sefrekuensi dalam satu band ini kan orangnya banyak toh. Iya. Nah itu loh, caranya bisa ngumpulin ego masing-masing dalam satu band itu lumayan susah. Oh susah banget. Iya, makanya kita sampai sekarang konsisten ya dari situ. Istilahnya itu Mas, menjadikan band ini sebagai keluarga kedua ya. Oh keluarga Setelah kedua. keluarga di rumah kan ada sendiri. Jadi band ini sebagai keluarga kedua. Jadi yos. Berarti kemarin nikahan Mas Jo yang kesekian jenengan ini juga. Nggak ada yang Diojo. datang. Mana melengan soalnya Mas yang keluar Mas. Cari keluarga. Yang pertama nggak datang, yang kedua nggak datang, nggak tahu yang ketiga nanti. Ada yang datang. Ya kita nggak ada drama sih memang. Kita di band nggak ada drama. Apapun kita ini kita ungkapkan di depan semua. Jadi nggak ada drama. Biasanya keluar-keluar sendiri. Rasanya kayak gitu. Siap. Oke, berarti itu sebenarnya juga sudah menjawab apa ya, sebenarnya kita pengen tahu kendala-kendalanya sih. Apa sih kalau dari sudut pandangnya FTP kendala-kendala selama ini ya, selama bermusik terutama di Malang dan juga mungkin bisa melihat komparasinya kan sudah manggung di kota-kota lain, di festival-festival yang besar. Kemarin Wacken ya Mas ya? Oh nggak sampai ya? Wacken di 2018 kita cuma berada di 30 besar. 30 besar, iya. Maksudnya TPNT wis tahu manggung kutuk Wacken yang di sana gitu loh, tapi kan sudah masuk. Iya, itu gimana Mas kendala-kendala di selama ini yang dihadapi? Tadi kan sudah disebutkan beberapa kendala ya, termasuk menyamakan visi di masing-masing dari banyaknya kepala di dalam band untuk bisa jadi satu visi meskipun nggak 100% sama. Tapi ada nggak sih kendala-kendala lain, terutama mungkin dari faktor eksternal aja kalau kita membandingkan yang ada di Kota Malang atau di Malang Raya dengan di daerah lain itu kendalanya yang di Malang ini dari eksternal lagi yang seperti apa sih? Eksternal ya? Iya. Kalau eksternal kendala biasanya lokasi. Biasanya lokasi. Terus kalau dari kumpulan sendiri biasanya ya itu kadang ada senggol-senggolan kayak gitu kan. Senggol-senggolan dalam tanda kutip tapi itu udah biasa sih, di tempat lain juga seperti itu. Tetapi secara keseluruhan Malang sekarang, apalagi sekarang ya, merata semua. Nggak ada yang benar-benar kelihatan menonjol satu, nggak ada. Semuanya merata dan semuanya, apalagi banyak anak-anak baru sekarang. Kemarin kita manggung itu aja, iki sopo. Ngelihat anaknya juga, oh banyak anak baru. Regenerasinya sangat bagus lah untuk Kota Malang. Baru dan jenengnya aneh-aneh ya saya yo. Betul. Tadi curhat ini sedikit, ada Mas Indra di sini curhat. Mas saya golek jeneng band iku aneh-aneh. Angel Mas, golek jeneng band iki wis digawe. Hampir semua bagian tubuh wis dadi jenenge band. Oh iya ta. Tapi itu mungkin sesuatu hal yang bagus ya. Berarti regenerasinya itu berjalan. Betul. Apapun kondisi tanahnya. Jadi ibaratnya kalau di Malang ini adalah tanah, mau itu subur, mau itu meranggas, mau itu ledok, mau itu rawa-rawa atau padang pasir tapi tumbuh. Betul. Ya itu dibantu juga dengan digitalisasi sekarang ya. Jadi orang enak berkarya tuh enak sekarang toh.
kita mau langsung serahkan ke banyak orang udah semudah itu. Kalau dulu kan kita harus burning CD sendiri, kaset sendiri, kita sebar-sebarkan sendiri dan itu terbatas sekali. Kalau bisa sampai keluar kota atau keluar negeri ya itu keuntungan sendiri. Sekarang segampang itu, kita segampang itu semudah itu untuk antar kota bahkan antar negara, kita split sama negara lain juga semudah itu gitu. Enggak seperti dulu. Distribusinya nggak Ya, harus tergantung distribusinya sama sangat label mudah sekarang. kayak gitu ya. Berarti Gitu. harusnya memang apalagi yang band-band baru ya, band-band baru yang sekarang nggak merasakan gimana struggle-nya mau rekaman dulu. Betul. Kutu. Jangan rekaman Mas, kita latihan aja dulu sulit. Oh iya. Ya, seperti itu. Makanya alhamdulillah sekarang sangat mudah sekali. Itu yang bikin ini ya, yang bikin FTP akhirnya sergep maneh. Salah satunya. Ya, sebenarnya di 2 tahun itu kita berada di fase males ngapa-ngapain, Mas. Oh males. Ya soalnya apa ya? Ya kesibukan tiap-tiap personil kan beda-beda, Mas. Iya. Nah, berhubung kemarin ya akhirnya tak pecuti, Mas. Ayo, sebenarnya kembali lagi ke mantra tadi ya, Mas. Ya. Mantra itu sebenarnya kita udah ngerekam tahun 2022. Oke. Kita dengarkan berapa personil dari kami ini kok, waduh lagu ini kok terlalu lembek, terlalu lemah ya. Cuman kita akhirnya dengarkan di beberapa orang, tak omongi lagu ini bakal tak buat, awalnya ngono. Terus beberapa orang ngomong, oh eman Mas enak lagu ini, tapi ya enak sih. Iya sih, memang Iya. kalau tadi aku beberapa kali dengerin ada satu warna yang beda, kayak rada ngetres ya. Kalau dibanding sama karya-karya yang sebelumnya. Ya, itu lagu yang mau kita buang sebenarnya. Berarti Mantra ini itu. sebenarnya versinya beda sama yang di awal, konsep awal Betul. singlenya Betul, kayak gitu betul. ya. Jadi tapi so far berarti memang ekosistem di Malang, kalau saya berarti simpulkan dari pertanyaan ini tadi, ekosistem musik di Malang sebenarnya mendukung, Sangat mendukung. sangat mendukung lahirnya musisi-musisi genre apapun itu. Iya. Apalagi kalau didukung sama Jarum. Nah, ini kita simpan untuk ini. Alhamdulillah. Oke, thank you Mbak. Oke, kalau gitu pertanyaannya yang selanjutnya kita ke Nganjuk Kru. Sam Femo, apa kabar Sam? Sehat Sam. Sehat. Tambah boy saya. Alhamdulillah. Sama Sam, jadi kok dewean sampean? Sing ditinggal ning ngarep iku. Oh. Liyane. Oke, jadi Nganjuk Kru teman-teman. Jadi tadi aku sedikit banyak apal liriknya karena karena ya seneng, ya bukan hanya seneng ya, tapi maksudnya bahasa-bahasa liriknya itu pada zamannya itu serodo tabu, ya nggak tahu ya kalau sekarang kan era informasi ini kita lihat anak-anak kecil sendiri pun juga sangat-sangat bebas untuk mengakses diksi-diksi sing aneh-aneh kayak ngono kan. Lah lek Nganjuk Kru iki mulai tahun 2009 ya. Nganjuk Kru mulai tahun 2009 itu begitu muncul liriknya waduh ajaib kayak gitu. Nah, ya apa Mas kalau dari Mas Femo sendiri dan juga dari Nganjuk Kru itu lihat kondisi industri musik, apakah ada industri musik di Malang ini ada perbedaan dari ya pasti ya karena sudut pandang kan. Gimana sih gambarkan industri musik di Malang ini, Mas Femo? Kalau di hip hop sekarang lebih maju sih. Teman-teman berani produksi semuanya sendiri, mulai dari bikin lagu sampai bikin acara. Jadi mereka benar-benar berani buat branding gengnya sendiri gitu kayak gitu. Di mana itu nggak memungkinkan ya kalau kita bilang di eranya Nganjuk Kru pertama kali berdiri, hal itu nggak memungkinkan dilakukan sendiri. Memungkinkan sebenarnya, cuman kan karena kita belum berpengalaman jadi Oke. masih iuran kayak gitu ngumpulin buat cari sponsor kayak gitu. Oh, berarti kalau di skena hip hop sendiri sudah banyak ini ya, event-event kolektif yang Iya, diadakan event-event sendiri kolektif. kayak gitu. Iya sih, kemarin kita juga beberapa kali, tapi ya mungkin karena memang
terbatas ya segmennya hip hop. Bener nggak sih? Kalau ngomongin terbatas enggak sih Mas, kalaunya. Soalnya kan apa ya, hip hop itu luas gitu loh. Banyak yang apalagi banyak pendatang datang Oke. ke Malang jadi Ya, ya. punya grup, mereka berani muncul. Soalnya hip hop nggak serumit sama band. Kalau band kan harus ada gitar, ada bass, ada drum. Kalau Hip hop pokok punya kalau hip mulut, hop sendiri aja sudah jadi gitu. bisa pakai beatbox juga, Ya. nggak perlu instrumen kan Iya, katanya. ya. Iya, karena kalau hip hop kita berbicara dengan lirik ya Mas ya. Iya. Jadi kalau industri musik secara keseluruhan di Malang berarti saya rasa mirip ya sudut pandangnya, baik-baik saja. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa dieksplor lagi atau perlu ditingkatkan atau gimana Mas? Maksudnya gimana maksudnya? Ya semisal kayak kalau dari teman-teman hip hop, kenapa kok yang di luar skena hip hop ini nganggap kurang banyak aktivasi gigs atau apa kayak gitu-gitu itu? Gimana ya? Banyak sebenarnya Mas. Banyak, Cuman ya? memang benar-benar mereka soundingnya mungkin kurang atau gimana. Jadi mereka berkelompok cuma di kafe atau gimana Ya, gitu. ya, ya. Gigs kecil gitu aja. Ya ini tadi saya di bawah panggung sedikit ngobrol dengan Pak Dodi tentang ini ya, fenomena ini. Ya. Jadi nanti kita tanya tentang bagaimana sudut pandangnya beliau soal hal ini. Jadi tervalidasi ya Pak ya. Jadi ada komunitas-komunitas kecil, Kecil-kecil, ya. yang mengadakan kegiatan di satu tempat dengan tempat lain. Tapi mereka sebenarnya nggak sih Mas, komunikasi nggak sih antar komunitas ini dengan komunitas lainnya? Komunikasinya cuma kita tahu Instagramnya aja, media sosial lewat situ aja sih. Jadi Kalau belum harus hubungi satu persatu nggak ada. Jadi belum ada satu kolektif antar komunitas bikin satu kegiatan gigs besar gitu Itu atau kebanyakan kita sudah tahu, soalnya kan dari teman A ke B itu pasti ngasih tahu kalau di sini ada acara, di sini ada acara. Oh, oke. Tapi kegiatannya sporadis ya, maksudnya di satu tempat nggak terpusat di satu Iya, ini secara berarti itu hampir setiap hari ada, tetapi kecil-kecil gitu. Iya, kecil-kecil. Oke. Nah, kira-kira kendalanya itu apa sih Mas? Kalau dari skena, dari sudut pandang panjenengan, ya kita nggak ngomongin secara khusus dari Nganjuk Kru. Kalau aku lihat dari liriknya, kendala ini pasti wakeh wis, pasti wakeh. Kendala dalam apa ini? Ya kendala dari teman-teman komunitas musisi hip hop secara general sih. Maksudnya kalau dulu dari FTP kan bilang mau latihan aja susah gitu. Kalau dari skena yang berbeda, kendalanya itu apa kalau di Kota Malang nih? Kalau kendalanya ya Kau berarti hampir nggak ada. Cuman ya Iya. ini, cuman kecil-kecil mapan, aja. kelihatan paling mapan, Soalnya gampang itu. paling gampang berarti kau ada kendala. Nggak ribet Berarti lah. nggak usah sponsor, nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, los. Oke. Tapi kalau ada sponsor juga Oh iya. masuk akal. Lek gak ono, gak apa-apa, lek ono yo. Alhamdulillah. Ya apa Pak? Masuk akal. Yang penting kan berkarya gitu. Oke, Intinya oke. kan begitu. Yang penting karyanya ya. berkarya. Ya. Dan Nganjuk Kru karyanya fenomenal. Buat yang belum tahu Nganjuk Kru segera search di YouTube. Ojo dirungokno lek gak kayak headset tapi. Tapi oke lah keren. Jadi di satu sisi ternyata ada yang menganggap yang punya masalah, tapi ada juga yang menganggap bahwa ya mungkin sebenarnya punya masalah tapi bisa dilewati. Seperti itu bisa dilalui dengan ya karena memang kalau kita berbicara tentang musik skena-skena yang di luar top 40 lah ya kalau sebenarnya istilahnya sekarang apa sih aku lek biyen kan top 40 saya ini pancet ya top 40 itu kan banyak ini ya indie movement ya pergerakan jadi independen lah sudah terbiasa struggle dari awal kayak gitu jadi mungkin masalah yang dihadapi itu dianggap oh ini biasa kayak gitu nggak ada sponsor pun juga acara tetap bisa jalan dengan pola kolektif. Oke, thank you Sam Vemo dari Nganjuk nanti kita ngobrol lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya sama sih sebenarnya sekarang kita coba tanya ke Pak
sponsor Pak Dodi. Oh Mas Oo dulu, oke siap. Oh ya oke, Mas Oo, nah sebagai seorang promotor, saya bangga punya teman promotor musik. Mas Oo sebagai seorang promotor yang dulunya, ya sampai sekarang juga masih ya, mengadakan event-event sebagai I.O. ya, sebagai I.O. yang ngurusin produksi, yang ngurusin apa sih Mas? Mungkin bisa cerita dulu sebelum aku lanjut ke pertanyaannya. Jadi perannya Mas O di industri musik ini apa sih? Waduh, lek diceritani dawa ya. Gak apa-apa Mas, Iso melekan barang. memori sisa pirang giga sih? Iso per episode. Oh iya gak apa-apa, nanti kita potong-potong jadi 10 ya. Mungkin gini Mas Arman, saya bisa menarik kesimpulan dari cerita-cerita dari Mas Indra atau anak-anak Fallen to Pieces, dari Mas Ngancuk Kru, itu sebenarnya hampir sama itu terjadi di apa ya, anak-anak band atau anak-anak musisi di Malang. Saya mengamatinya dari era 90-an, kebetulan saya punya sebuah label, sama kayak Mas Indra juga punya label juga, yang dimana label itu mungkin secara apa ya, sama band, sama musisi lebih dekat, secara emosional lebih dekat, karena kita label itu lebih sering mengamati lah, oh ini ada band baru, oh ini potensi, oh ini kayaknya harus dikemas lagi, ini layak untuk direkam. Nah, itu hubungan antara label dan band itu sebenarnya itulah industri, awal-awal industri apa ya, ekosistem di dunia musik itu. Kalau ada band pun dulu ini Mas ya, ada band bingung kita, iki mari rekaman terus diapakno. Nah itu hal yang paling klasik lah di dunia permusikan, karena ngomong di awal 90-an dulu kita mikirnya rekaman susah, terus untuk bikin lagu juga ketemu di studio juga susah, karena era-era 90-an juga musik-musik sejenis Fallen to Pieces atau hip hop atau apapun yang berbau cadas keras itu sangat susah di studio Kota Malang ya Pak ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga gitu, di era 90-an Iya. ada kayak di pintunya tulisannya no punk no underground gitu. Pokoknya Gak boleh underground, Nah, rusak alat, bayar, Nah. koyo daftar menu, Nah, gitar, 3 juta, drum, ini dodolan apa? Betul. Ternyata itu biaya ganti rugi. Cuma anak-anak ngotot mungkin ya, ngotot yang ngeyel. Mereka kuncinya di itu Mas, di aktif. Aktif itu dalam arti plan A, plan B, plan C itu kalau nggak bisa ini kita cari, sampai akhirnya di Kota Malang bermunculan studio-studio yang bisa menerima musik-musik keras lah, katakanlah itu. Nah dari situ muncul lagi PR. Setelah kita bikin latihan di studio, bikin rekaman, kita udah kerja sama label Indie juga. indie sih. Iya. Kalau era 2000-an bilangnya indie lah mungkin. Nah itu PR-nya bikin acaranya di mana. Nah itu prosesnya di situ sih. Bikin acaranya gimana, caranya ya opo, duitnya teko endi. Nah itu banyak pertanyaan di situ. Nah akhirnya dari teman-teman, untungnya teman-teman ini kan lebih bahasanya sekarang mungkin circle ya, atau apalah, tongkrongan gitu. Itu Tongkrongan. kebiasaannya urunan atau markipat lah. Nah dari urunan markipat itu kita lebih kecil, atau bahasanya dulu kalau teman-teman bikinnya di tempat-tempat kayak balai RW atau kerjasama dengan kampus. Nah Kafe. itu dan zaman dulu gak Belum ada ada kafe-kafe Belum ya, ada masih kafe. belum di eranya kafe Nah, ya. dari era perjuangan lah, zaman-zaman perjuangan itu mungkin itu yang menciptakan spirit kebersamaannya Mas. Nah dari situ timbullah awal-awal industri.
awal-awal industri yang tongkrongannya mungkin dulu kita nggak mengenal tongkrongan, oh kon genremu iki, genremu itu enggak. Kita sama-sama bergerak bareng. Iya. Karena kebetulan saya di tahun berapa ya, 2000-an lah, itu punya apa ya, bistro kecil gitu. Ya banyak tempat-tempat anak-anak nongkrong, tempatnya dulu di perempatan Jalan Kawis itu Mas, namanya Smash Shop dulu. Itu mungkin dulu Mbak Nova juga nongkrong, anak-anak Nganjogro sering nongkrong juga di situ. Itu kita ngelihatnya enggak oh gendernya apa ini, tongkrongannya enggak. Kita ya cuma mencari informasi, rekaman di sing api, labelnya sopo enake rek nggih acara di sing. Nah, itu dari saat situ itu awal-awal kemunculan yang namanya industri kreatif sih sebenarnya. Tapi di zaman dulu bahasa industri kreatif belum ada. Belum ada. Kita mikirnya sih cuma ya apa carane ae dhewe iso rekaman, band-bandan, terus main bareng. Nah, tanpa mikirkan iki hasilnya opo iki yo. Ya, Hasilnya ya, ya. opo. Malah banyak dari dulu sampai sekarang saya merasakan sebenarnya anak-anak bikin acara apapun itu banyak ruginya sebenarnya. Yo, kalau pinjam istilahnya itu tadi hobi sembarang, kalau untuk hobi apapun berapapun dilakoni kan gitu ya. Mungkin yang membedakan sekarang ini Mas, promo lebih mudah. Nah, promosi-promosi nah itu lebih mudah, orang sudah mudah melihat media promosi di sosmed atau di bentuk-bentuk lain, itu lebih mudah. Apalagi sekarang banyak ya nun sewu Pak Dodi, banyak sponsor-sponsor yang sudah melirik yang namanya pergerakan komunitas. Jadi bukan hanya melihat titel acaranya, tapi pergerakan komunitasnya ini lewat sosmed. Oh, band si A ini followernya sudah ribuan ini. Iki bandnya sopo iki? Nah itu ngelihatnya sih sekarang udah gitu. Kalau dulu kan kita bahasanya, saya pakai nyetak proposal dulu, terus kayak orang lamar kerja, dititipin. Ya. Sekarang tinggal kita bekerja sama dengan media online, sudah berdatangan sendiri sponsor untuk malah yang menawarkan banyak sponsor gitu. Ya. Mungkin itu sih kalau kita ngomong industri saat ini di Kota Malang. Ya, jadi paling enggak ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dulu enggak didapatkan di era-era sebelum era digital lah ya, kalau kita mau ngomongin ini berdasarkan kemajuan teknologi. Ya. Tetapi kalau kita ngomongin dari culture, Mas, dari budaya di dalam industri musik itu sendiri, akhirnya kan ya kalau berdasarkan dari perspektifnya Mas O itu tadi kan belum ada yang namanya genre, pemisahan segregasi lah ya. Pemisahan tongkrongan berdasarkan genre itu kan dulu berarti belum ada. Iya. Jadi oleh apa thrash metal yo nang kene, lek hardcore yo ambek iki, lek death metal ambek iki, black metal ambek iki kayak gitu, itu berarti dulu belum ada. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang seperti apa? Apakah ya nggak ngomongin positif atau negatif, tapi dampaknya ke industri musik sendiri tuh kira-kira kalau menurut Mas Oo ada nggak sih di Malang ini? Pemisahan-pemisahan. Kalau ngomong kultur dibanding kota-kota besar atau Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya atau luar Jawa lah. Sebenarnya Malang ini yang paling unik Mas. Saya bisa ngomong unik karena satu, Pak Dodi, Kota Malang kecil, orangnya penggiatnya itu aja, dan bandnya itu berganti tidak mengikuti tren, itu uniknya itu. Kalau mamanya nun sewu kota-kota sekarang thrash metal gitu atau punk atau apalah gitu, di tahun 2000-an ramenya band-band metal-metal atau band-band pop punk atau apa, Malang itu oke ada, trennya ada pop punk, tapi yang band aliran lain itu tetap eksis juga, tetap tren juga. Jadi istilahnya tetap punya pasar sendiri-sendiri. Oh, oke. Itu sih yang membedakan di kota-kota lain. Dan satu lagi di Kota Malang sering ada banyak event-event yang band-bandnya itu ya nggak ngelihat genrenya. Kadang karena pertemanan, faktornya pertemanan, jadi di antara
acara hardcore, metalnya ada di acara black metal, umpamanya punknya ada, kayak gitu-gitu wajar di Malang, bukan sesuatu yang aneh gitu. Nah, kalau ngomongin dari kendala juga sih, kendala ya, kalau dari sudut pandang Mas Oo sebagai IO dan sebagai promotor, kalau mau bikin kegiatan di Malang ini kendalanya apa Mas? Kalau boleh jujur, sebenarnya Malang itu banyak anak-anak band, mungkin saya pernah data itu sudah mencapai ribuan Mas sebenarnya. Iya, oke ribuan. banyak. Cuma yang aktif dalam arti aktif itu enggak hanya sekedar dia aktif main, aktif sekarang di zamannya dunia sosmed. Mungkin masih ratusan lah ya. Rata-rata saya melihatnya kendalanya itu band yang enggak eksis itu satu mungkin jarang main. Jarang main di karena terus terang di Rete larang. Nah, itu Enggak, mosok ono sih. sebenarnya ngomong rate larang apa enggak itu tergantung balik lagi ke anak-anak sudah pinter. Kalau acaranya ada sponsornya Pak Dodi, rate tidak dilarang. Oh, begitu. Itu kendalanya. Itu kendala. Kendala juga. Terus satu lagi tergantung konsep acaranya juga. Konsep. Oke. Cuma yang paling vital di Kota Malang itu nggak ada tempat yang benar-benar apa ya istilahnya mewadahi yang itu memang khusus untuk pertunjukan musik. Oke. Ya, Kendala venue ya? Saya boleh sedikit nambahin sih. Sebenarnya untuk gig-gig di kafe itu oke. Ya. Oke. Ya. Maksudnya untuk aktivasinya anak-anak band masuk sih. Cuma kadang kita kan butuh kita bisa nih acara ada small event, Ya, tergantung medium, skalanya big ya. gitu. Kalau Lah, yang 1.000 orang kan nggak mungkin di kalau kafe. small gig event kecil-kecil sih oke lah. Ya, Cuma ya, ya. begitu ada band luar kota nih, ngadain tour. Mesti tanya dulu, ini konsepnya mau yang small apa yang medium apa yang big. Nah itu tergantung kita. Kadang ada band luar kota yang pinginnya acaranya gede. Oke. Tapi kita kebingungan, di Mike Nonang di band. Nah itu satu kendalanya di Malang itu. Di Malang nggak ada? Mungkin untuk sementara ini ya kita ucapkan terima kasih untuk MCC sudah ada auditorium lah. Untuk Sama-sama. yang- Kasih tepuk tangan untuk MCC. Karena terus terang ada sih banyak tempat-tempat kayak Gral Cakra, Doom atau apa. Cuma Oke. kan kayaknya nggak memungkinkan dimainkan di situ dengan biaya yang sudah terlalu Oh, high lah. berarti dengan alasannya biaya produksi yang bengkak. Nah, biaya Oh. produksi banyak lah. Nah, di sini kan benar-benar tempatnya venue gratis. Oke. Terus teman-teman bisa apa ya? Pol-polan berkreasi di tempat yang apa istilahnya kita konsep dengan baik itu pasti sponsor akan itu Mas. Dan itu buktikan sama ya. Kebetulan kemarin waktu Burger Kill. memang disponsori langsung oleh Super Musik, Pak Dodi salah satu yang membantu full penuh. Dapat berapa? Dapat berapa? Enggak ya. Kita japri Pak. Iya, yang jelas mungkin ya dia ada permasalahan dan ya alhamdulillah permasalahan itu sudah sedikit nemuin jalan terang kalau dari sudut pandang promotor. Kalau dari sudut pandang ini tadi Mas, kebijakan atau apalah ekosistem. Kalau kita ngomongin industri, terutama kalau dari Mas Oo sebagai promotor dan IO kan nggak hanya berpikir, ya mungkin bahkan nggak berpikir tentang proses kreatifnya bikin lagu gitu loh. Tapi kan yang dipikirkan lebih banyak sekali yang bersinggungan dengan peraturan-peraturan gitu loh. Itu apa Mas kendalanya kalau di Kota Malang atau Malang Raya? Kalau Malang mungkin ini ngomong standar event, kalau menurut standar event kan ada yang namanya perizinan keramaian, Ya, izin keramaian. perizinan kepolisian, Ya, terus ada lagi yang namanya populasi tiket, korporasi, Nah, pajak ya. pajak. Nah itu tahapan-tahapan itu lebih banyak kendala tidak adanya berapa dinas atau
apa ya, yang ngurusin ya apa sih caranya cepet gak izin nih. Kadang kan teman-teman kendalanya di situ. RWT. Itu masih bayang no prosesnya aja wis ruwet. Belum lagi nanti kalau umpamanya ditanyain, katakanlah gini, ini tempatnya di mana? Wah, katakanlah tempatnya MCC nih. MCC, loh ini udah dapat dari persetujuan dari dinas belum? Nah kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan akhirnya IO atau teman-teman yang mau bikin acara di sini pun, waduh kok angel sih wis gak joboy. Nah akhirnya yang gak usah izin-izinan sih, gak usah populasi tiket. Nah padahal kalau pemerintah tahu, katakanlah regulasi untuk sebuah event kalau diurus dengan benar, itu pajaknya ya lumayan. Katakanlah pemasukan pajaknya itu 10% nih sekarang, 10% dari harga jualnya. Itu bisa menguntungkan untuk bayar pajaknya itu Bisa teman-teman. nambah PAG ya, bisa nambah PAG Karena dari... kan pajak populasi itu kan lumayan. Kalau anggap aja lah kita 100.000 tiketnya gitu. Dari 10% kali berapa jumlah tiket yang keluar. Nah, regulasi-regulasi kayak gitu Mas, kalau ini apa ya, pemerintah paham lah, pemerintah kota ini paham. Yo mbok yo dikei nggen sing bener-bener layak kayak pertunjukan. Mungkin itu sih. Yang dipinginin teman-teman, karena terus terang ya ini mungkin kritik ya. Saya kritik buat lantai 7 auditorium MCC. Sebenarnya ya nun sewu ini belum layak lah untuk ngomong big event, apalagi yang kelasnya band ngomong internasional, apalagi yang bisa mendatangkan massa banyak, karena secara layout akustiknya itu masih belum standar untuk gedung pertunjukan. Karena nah itu efeknya apa Mas? Ya nun sewu, nanti efeknya juga kembali ke sponsor loh. Lah kok gedungnya kayak gini. Nah itu kan kembali lagi akannya konsepnya kayak api-api bareng. Ini berarti evaluasi yang kemarin ini berarti habis dievaluasi ya sampai ada sama Pak Dodi. Jadi habis saya acara Bager, parah juga. Bager Kill kemarin itu sebenarnya secara promosi sudah dapat. Tapi kan kita ada kekhawatiran, waduh kok tiketnya digawe murah iki kok over penontonnya gini-gini. Akhirnya kita bikin mahal. Ya, terus terang di MCC kemarin itu kita bingung mau bikin MCC ini, iki tidak gawe murah kok penontonnya rame, digawe larang penontonnya sepi, serba salah. Nah dari situ kita berusaha mengevaluasi, ya apa sih konsep di MCC sing enak, nyaman gitu lah. Kalau bisa ngambil kesimpulannya banyak sih sebenarnya, banyak sekali yang harus direnungkan di sudut pandangnya industri promotor ya, karena bagaimanapun juga ini sebenarnya nyambung dengan Mas Indra tadi dikatakan bahwa musisi hanya jadi hobi gitu loh, karena ya mungkin ya memang kenyataannya adalah masih belum bisa dijadikan cantolan, belum bisa dijadikan sandang, belum bisa dijadikan mata pencaharian. Karena apa? Karena memang industrinya itu sendiri yang mata rantainya belum lengkap. Jadi dilihat dari sudut pandangnya Mas Oo ini sendiri, beliau yang memang bisa mengkapitalisasi ya, maksudnya itu juga beranggapan bahwa ini sulit gitu loh. Ada sesuatu yang memang secara regulasi dan butuh dukungan dari banyak pihak. Toh juga nanti efek kedepannya kalau ini semua bisa pelan-pelan diperbaiki, nggak nutup kemungkinan kan band ini nanti juga bisa jadi lebih profesional, karena memang ya akhirnya bisa bikin gigs yang berkualitas, akhirnya bisa dibayar secara layak ya kalau kita ngomongkan tentang gimana, tentang dari share aja gitu kan, tapi ya nggak nutup kemungkinan juga kan. Kalau semisal pendapatan asli daerah di suatu daerah, kita ngomongin Kota Malang ini bisa disokong dari industri musik. Sekarang kalau ngomongin pajak ini tadi, berapa? 10% ya? 10% dari semakin banyak kegiatan kan akhirnya semakin banyak pajak yang masuk. Logika
dasarnya kan seperti itu ya. Jadi tapi gimana caranya supaya kegiatan ini banyak? Nah itu tadi kan harus ada tempat yang layak, harus ada tempat yang proper, harus ada kemudahan-kemudahan birokrasi yang enggak RWT. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin banyak job dari teman-teman band untuk manggung, semakin banyak penghasilan dan akhirnya enggak hanya jadi hobi tapi bisa jadi band profesional. Jadi ini bisa jadi satu kaitan yang memang nggak bisa nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak sih saya rasa. Dan di sini salah satu stakeholdernya, googling gak ngerti apa itu stakeholder ya, adalah keterlibatan dari pihak swasta. Tidak hanya berbicara bagaimana birokrasi pemerintahan, tapi sing duitnya akeh iki swasta. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri dengan adanya pemodalan, meskipun mungkin tujuannya tidak hanya memodali, yang namanya bisnis kan butuh keuntungan. Tetapi kenapa sih kok sponsor itu penting untuk industri musik? Ya karena memang balik lagi itu tadi ya, kalau nggak ada sponsor sulit untuk berjalan atau bahkan hanya untuk sekedar bikin satu gig saja untuk ongkos produksi, boys noise nggak usah cerita lah. Tetapi karena memang memang harus ada sponsor seperti itu. Nah sekarang sudah ada sponsor yang hadir di tengah kita. Kita ngomongin tentang ekosistem dilihat dari sudut pandang Pak Dodi, gitaris Secret Plan. Itu band baru 1 minggu. Band baru 1 minggu. Oke, gimana nih Pak Dodi? Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Dodi. Oke. Makasih teman-teman ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Dodi. Saya kebetulan masuk Malang baru belum 1 tahun. Jadi Oktober 2023. Saya baru masuk Malang. Malang adalah kota ke-10. Saya berkarir di 10, Jarum, Pak? kota ke-10. Ya angka bulat lah ya. 10. Jadi saya selama ini juga mengamati artinya saya orang marketing gitu ya. Kebetulan saya juga marketing manager gitu. Saya mengamati semua pergerakan anak muda, mulai saya pernah tugas di Surabaya, saya di Sulawesi pernah, di Jawa Timur hampir semuanya saya sudah pernah melihat. Sebenarnya keluhannya ya sama aja ya, jadi artinya teman-teman anak muda ini membutuhkan ruang dan uang ya. Untuk bisa memodali idealisme ya. Ya. Basic saya juga musik kebetulan, jadi saya pernah di Lombok juga. Pedes gak? Alhamdulillah band saya adalah band pertama indie label di saat itu. Jadi saya juga merasakan seperti teman-teman bagaimana susahnya mencari sponsor gitu ya. Nah, cuman malam ini saya berdiri bukan sebagai anak band ya. Saya berdiri sebagai corporate gitu ya. Yang tentunya mungkin teman-teman juga sudah pasti menyadari namanya corporate itu perusahaan bisnis ya. Artinya menghitung cost and benefit. Untung rugi. Kita keluar biaya berapa, kita mendapatkan feedback apa itu ya. Nah ini yang kadang-kadang harus terjadi dilematis dalam kehidupan saya selama berkarir di marketing ya. Satu sisi saya musisi, band saya juga genre idealis ya, kita main thrash metal gitu ya. Cuman saya berusaha untuk sedikit ngeblurkan batasan itu gitu ya. Artinya gini, misalnya event ya, sebetulnya dari kacamata marketing ya, buat saya kalau berdiri 100% di corporate, cara ini nggak masuk buat saya gitu loh. Tapi ada sisi lain dalam kehidupan saya, gitu. Yin dan yang mau ya, hitam putih. Akhirnya ya wis, oke, kita support gitu ya. Artinya oke, ya kita bicara bagaimana skemanya, yang tidak 100% karena pertemanan saja, tetapi yang ngomong rodok bisnis lah. Walaupun aku bantu sebagai teman gitu ya. Tapi ya apa, kita bicarakan bagaimana kira-kira kalian bisa berbuat apa sih gitu loh untuk kita. Nah, satu hal yang penting saya ceritakan dulu secara marketing ya.
kita kebetulan bergerak di rokok ya. Kebetulan pertarungan secara nasional ini juga lagi seru hari ini ya. Artinya hari ini itu ada jenis kategori rokok yang memang berpeluang dan ada rokok yang tidak berpeluang gitu ya artinya. Nah, sehingga kita secara budgeting itu tentunya kita bekerja di rokok yang berpeluang begitu kan. Nah, masalahnya di sini banyak teman-teman musisi atau skena atau komunitas lah apalah namanya tidak masuk di dalam kategori brand yang berpeluang tadi. Nah ini yang menyulitkan gitu loh. Jadi artinya saya tetap berdiri di tengah kadang-kadang ya. Wah ini sebenarnya sih nggak sesuai dengan kondisi market. Cuman ya karena saya pengen bantu FTP, saya pengen bantu. Ngancuk, enggak gelem dibantu Pak, aku mang jare gak foto sponsor. Oh enggak, enggak kan tadi kalau ada alhamdulillah katanya. Oh iya. Kan umat prioritas kan yang membutuhkan saja. Nah, sebenarnya sunah. Iya, itu kan malam ini ya. Iya, Siapa tahu nanti besok pagi Kakak beliau Mas WA Mas. saya gitu. Kok luwih gede sponsorin Nah, sampean? artinya begini, ini kondisi yang kami juga nggak mungkin kan jelasin ke semua komunitas seperti itu. Iya, Tapi iya, itulah iya. yang terjadi. Siap. Nah, jadi sebenarnya konsep korporasi adalah follow the market. Kita Follow the selalu market. mengikuti pasar ini bergerak kemana. Oke. Kalau hari ini sekarang misalnya yang booming itu genre grunge, misalnya ya tentunya kita akan lebih melirik ke sana. Seperti yang tadi Mas FTP bilang sekarang dibantu media sosial dan sebagainya. Benar memang, kita melihat dari situ. Artinya apa sih sekarang yang terjadi ini? Karena area saya Malang Raya, ya hanya saya di skup sini. Di Malang Raya ini gerakan anak muda sekarang kemana? Saya akan cari siapa sih ikon-ikon di situ. Ya ini tentunya yang dalam tanda kutip aku ono tabungan kayak mereka. Oke, kita cadang buat itu. Nah kadang-kadang tabungan ini yo ada kalanya nyantek ya, moro-moro ono wong sing muncul gitu ya, waduh konco dhewe rek. Ini butuh support. Ya sedikit banyak akhirnya saya ambilkan dan sebagainya. Artinya begini, kuncinya adalah ya Anda harus menjadi sesuatu yang dibicarakan. Kalau Anda sebagai band, Anda harus menjadi band yang dibicarakan. Kalau Anda sebagai promotor, promotor yang dibicarakan, bikin event selalu sukses, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu banyak. Selama saya 22 tahun bekerja di Jarum ini ya, bekerja dengan ratusan IO mungkin, hanya sedikit yang memikirkan kebutuhan sponsor. Rata-rata hanya berpikir tentang, ya apa aku oleh duit, eventku berjalan, sudah. Tapi dia nggak pernah berpikir, sponsor butuh apa? Ya apa caranya nyeneng sponsor? Saya sama Mas berteman, Mas akan lebih baik sama saya kalau saya baik sama Mas, tentunya gitu kan. Ini bukan subjektif, tapi ini marketing gitu loh. Artinya, loh kok gak profesional ya? Nah ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu diperbaiki, karena seringkali kami juga kecewa ya dengan IO yang kurang berpikir kepentingan kami. Gitu ya. Kalau sama Mas O kecewa nggak ini? Oh itu rahasia, di sini. Pokoknya nanti lihat aja kalau proposal berikutnya saya nggak ACC berarti itu jawabannya. Tapi nyopo fine-fine aja, mungkin bahkan ditambahi nanti. Dan sebenarnya ya, bapak-bapak kalau punya mas kalau punya something seperti ini, ada album dan sebagainya, itu tinggal bagaimana memanage sehingga Anda menjadi bahasa sekarang viral gitu ya. Virality. Karena nggak ada ceritanya, sekali lagi ya, saya berdiri di sisi corporate ya, nggak ada ceritanya corporate itu tidak berpikir untuk ngeluarin duit. Semua pasti mikir, aku mensupport FTP ini kira-kira prospek gimana ya? Rokok isok payu gak ini dengan aku ngambil mereka? Oh ada ini, banyak followernya berapa ratus ribu misal nih ya. Album banyak dan sold out. Event-eventnya rame terus. Itu ada. Jadi nggak ada ceritanya kita itu mensponsori sesuatu yang beresiko. Karena kita berbisnis memang gitu loh. Jadi itu yang perlu disadari teman-teman. Kan saya ya kayak berteman dengan teman-teman banyak ya. Rata-rata juga saya bermusik, anak-anak musik. Kadang-kadang juga teman-teman, acaraku po sponsor, kayak sponsor. Kadang-kadang saya juga bingung ya mau jawab ya, ini gimana? Aku mau jelas juga mereka mungkin tidak memahami atau mungkin bisa memahami sama gitu ya. Tapi kalau nggak tak jelasin ya mereka nggak ngerti, dikiranya pelit lah. Padahal nggak begitu, aku kerja juga masalahnya kan gitu ya. Jadi kalau nggak dijelasin nguber. Iya, karena tanpa Anda minta,
Kalau ada sesuatu yang menarik buat kami, pasti kami datang. Pasti kami datang. Nah, zaman dulu Jarum super misalnya ya, Ingwi meledak, gitaris nomor 1 sedunia. Ya kita ambil konser, kita undang ke Surabaya sama Solo waktu itu ya. Saya waktu itu masih SMP ya. Jadi hanya lihat poster-posternya Ingwi itu. Ternyata berapa puluh tahun kemudian saya malah bergabung ya di Jarum. Kemudian Korn, zamannya nyumpal Tahun 2000-an awal ada- ya, Limp Bizkit, Korn. kita langsung ambil. Waktu itu dia band termahal saat itu. Iya. Kita konserkan juga, ada Sepultura ada dan sebagainya. Dan masing-masing merek punya karakter, itu yang perlu saya jelaskan. Itu masing-masing merek ada karakternya. Jadi kalau misalnya Anda rock, itu ranahnya masuk di merek kami yang Jarum Super. Itu udah pasti. Bagaimana Jarum Super bisa mensupport itu? Tentunya harus inline dengan kondisi market sekali lagi. Kalau kami lihat, wah peluangnya Jarum Super tahun ini berat, ya kita juga akan mikir untuk memberikan dana yang besar. Itu pasti. Semua favorit akan seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba lo kok Groot ya? Dengan saya kenal sama P, kenal sama Mas Ngancu, kenal sama Mas, kok on ternyata? Ya kita akan mengikuti juga. Jadi sebenarnya kuncinya yaitu tadi, jadilah sesuatu yang dibicarakan. Kalau Anda bertarung di Malang, jadilah sesuatu. Berkreatiflah. Aku banyak Mas proposal masuk itu yo nun sewu yo kita kurang tertarik ya karena apa festival musik terus ngapain ada sesuatu apa yang beda di situ? Gak ada sesuatu yang beda ya nggak bisa gitu loh. Nah, terus satu lagi ya di sisi promotor ya seperti Mas O itu lebih detail lagi. Jadi artinya we must talk about everything di awal. Tiket ini dijual berapa? Kalau ada perubahan ya harus sepengetahuan kami dan harus sepersetujuan kami. Kami nggak setuju ya nggak bisa sebenarnya. Secara kerjasama yang benar itu seperti itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba merubah harga tiket karena pertimbangan dan sebagainya. Karena kami punya kepentingan. Contoh kayak tadi yang dibicarakan. Ini kalau tak jual murah nanti nggak cukup tempatnya. Kalau tak jual mahal nanti nggak laku. Ini mesti dibicarakan dua pihak karena kami keluar duit. Ini yang harus dipahami. Nggak bisa sepihak tak rubah. Karena kami punya pertimbangan. Iki daya beli anak-anak muda di Malang nutut enggak dengan uang segitu. Nah kita orang marketing ini karena kita sudah punya banyak sekali sumber info. Saya tahu rata-rata mahasiswa di Malang ini berapa dikirim orang tuanya saya tahu. Gitu. Berapa upah kelas ada di memang pelajari hal-hal seperti itu. Jadi artinya bukan tahu memang harus punya. Wah, aku ada kepentingan apa di sini? Kepentinganku hanya trial, misalnya. Rokokku bisa cocok sama orang-orang sehingga oke, ya berarti cocoknya segini. Oh, ini ada impact yang sangar ini. Karena sekarang lagi booming misalnya. Itu angka bisa berubah. Jadi yang perlu difahami ya saya tertarik sama Mas tadi bilang, yang penting berkarya dan memang supaya menjadi sesuatu yang dibicarakan. Begitu saya diundang sama Mas, saya lihat, ada band ini. Saya juga, lumayan gitu loh. Ya oke, kita enggak. Itu support. Saya sedikit tadi aku bilang ya, benang merah tadi. Cuman besarannya berapa, ya kita duduk gitu loh, kita ngobrol gitu loh. Dan apa yang menjadi tuntutan saya, itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya itu. Berarti ini kan tadi kita ngomongin dari kebutuhan sponsor. Idealnya supaya apapun itu, baik itu, kalau band memungkinkan nggak sih Pak kalau di endorse band itu disponsori secara langsung bukan berupa event, tetapi dari bandnya itu sendiri yang diorbitkan. Kalau kita lihat ya maksudnya band ini dibesarkan oleh satu brand sponsor seperti itu, ada nggak sih, pernah kejadian nggak ya model seperti itu? Misalnya aplikasinya bagaimana misalnya? Apa konsernya, promonya gitu? Iya, promosinya. Jadi Sangat misal, bisa. dari albumnya yang dipromosikan disponsori, ya disponsori kan terjemahnya banyak. Yang jelas difunding oleh biaya sponsor dari pihak swasta untuk bikin satu album band. Kayak Sangat gitu. bisa.
Itu bisa. Sangat bisa. Oh. Nah, sebenarnya kita secara manajemen secara nasional ya, itu kan sudah ada wadahnya sebenarnya. Ada apa namanya Jarum Super Rockstar kemarin Iya, dan iya, sebagainya. iya. Cuman kita juga ada budget gitu loh. Kita juga ada budget. Masing-masing manajer di tiap kota punya budget Mas untuk mengurus daerahnya masing-masing. Oke. Nah, tinggal sekarang ya dari kacamata kami aja. Ada band A misalnya ngajukan, Pak kami mau udah ada album, kita pengen konser promo di beberapa kafe misalnya nih ya di Iya, iya. Malang. Ya kami pasti akan pelajari seberapa sih kalian gitu loh. Ya memang gitu. Karena ya itu tadi kita perusahaan bisnis. Iya, iya. Tapi ada sisi lain di situ. Artinya ya oke kita mungkin bantu tapi ya tuntutannya mungkin nggak terlalu banyak. Karena tuntutannya nggak banyak ya fee-nya juga mungkin secara besaran juga kita terukur. Oke. Nah, itu kan kalau dari kondisi yang diharapkan, perspektifnya dari satu sponsor. Tapi kalau Pak Dodi sendiri menilai tentang di Kota Malang ini sendiri, industri musiknya itu layak dihargai seperti apa sih? Menarik ini ya. Nah, jadi gini, kalau saya amati ya, kayak contoh di acara seperti ini ya. Ini aku jujur aja ya, aku surprise gitu ya, artinya yang datang cuman sedikit ini saya surprise gitu ya. Iya, cuman 100, Saya pernah 180. diundang acara semacam ini membahas tentang sama persis di Jember waktu itu. Di hotel jaraknya dari kota cukup jauh, di Rembangan kalau Anda pernah ke Jember, di dataran tinggi di sana. Aku sebelum di sini kan tugas Jember ya. Itu full satu ruangan, anak-anak band semua, ada IO dan sebagainya. Kena mental ini kita. Sehingga hidup gitu loh. Nah, kalau aku lihat di Malang, apa yang nggak ada di sini? Ini gedung MCC ini disediakan gratis. Mau rekaman apa gratis saya lihat ya. Cuman sepertinya memang butuh perjuangan di sini ya. Terus saya lihat juga mungkin ya, harus ada satu mungkin dari sekian banyak komunitas ini mbok dikumpulkan gitu. Perwakilan-perwakilan bikin something yang menjadi ikon Malang misalnya. Apapun dah, apa musik kita bicara musik ya udah musik. Di Surabaya ada Brother Ground misalnya ya, terus di Bandung juga ada Bandung Berisik ada Emersonic. Di Makassar pun ada Rock in Celebes. Kemudian di Solo. Nah ini Malang ini mesti harus dibicarakan memang gitu loh. Kalau Anda pengen maju ya memang harus bersatu. Jadi itu bukan tentang soal apakah ada bohir-bohir, apakah ada sponsor di belakangnya lalu bikin sesuatu yang besar. Sponsor akan ngikutin. Ngikut, sponsor itu Anda bukan. berkarya dulu. Ya kalau ngomongin karya kan berkarya, tapi berkomunitas ini berarti kan juga penting kan untuk penting. mengamplifikasi ya apa bahasanya. Jadi kalau kecil-kecil, kalau yang tadi dari komunitas hip hop ini sering Mas main di kafe tapi kan kecil-kecil seperti itu. Nah itu kalau semisal supaya bisa dapat apa ya sponsor, potensial sponsor ini noleh, bikin yang sesuatu yang besar gitu loh. Jadi yang biasanya kecil-kecil energinya itu dikumpulkan untuk berkumpul jadi satu kolektif yang besar, bikin sesuatu yang besar sekalian supaya Iya, betul. Intinya pokoknya ada sesuatu yang dibicarakan, sponsor datang. Itu aja sebenarnya. Terus hal-hal lain ya dipertimbangkan di belakang. Apakah misalnya kalau ada tiketing harus bagaimana dan sebagainya. Itu aja Mas Arman. Jadi sebenarnya sesimpel itu gitu loh. Enggak simpel sih. Iya. Tapi kalau menurut saya ya di Malang ini sebenarnya sudah, bagi saya itu sudah untuk gerakan-gerakan komunitas itu jauh lebih maju. Ada MCC ini sangat bantu ya artinya ya. Tinggal bagaimana komunitasnya itu mau atau punya kesadaran untuk memanfaatkan itu kan sebenarnya kan. Ya. Oke, jadi kalau dilihat sebenarnya secara potensial SDM, sumber daya manusia di industri musik ini sebenarnya, kalau ini saya boleh nyimpulkan ya, sebenarnya banyak dan berkualitas. Ini dari hasil observasi Pak Dodi yang sudah melalang buana. Jawa Timur aja lah, Malang ini berarti unggul. Iya. Tetapi belum ada satu movement yang secara kolektif menyatukan itu. Iya. Oke. Bener gak jadi sih? modelnya masih separatis gitu loh. Ya, ini ya. bikin gerakan, ini bikin gerakan, ini bikin gerakan. Ya, kan ya. kecil-kecil ya. Ya, oke. Jadi dananya ya kecil.
Ya, kan kecil kok, ya toh. Iya, Masamu iya, iya. seberapa? Aku bisa customer kontak berapa? Kan aku hitung gitu mas. Oke, Dan oke. memang seperti yang Mas Oo tadi bilang ya, kalau bikin acara itu mesti rawan rugi dan sebagainya, itu lebih-lebih di sponsor. Oke. Sponsor itu biayanya besar, terus kadang kita juga salesnya juga kecil kan, karena memang tujuannya beda-beda. Tujuannya beda-beda. Ada tujuannya memang image, apa yang dikejar gitu ya. Oke, Ada yang oke, tujuannya oke. memang jualan, ada. Siap, siap. Nah, ini menarik ya. Jadi karena bagaimanapun juga yang bisa menilai diri kita sendiri ini kan orang lain. Jadi kita anggap enggak Pak Dodi warga Malang gitu loh, tetapi karena sudut pandangnya spektrumnya lebih luas dan dari kacamata industri yang notabene sudut pandang ini yang tidak dimiliki, ya mungkin ada, tetapi tidak semua pelaku industri musik ini bisa memposisikan diri dari sudut pandang itu. Jadi ya ini menarik sih untuk dijadikan catatan dan mungkin bisa jadi motivasi kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut mas-mas ini. Jadi monggo saya coba tanya mungkin dari mas-mas sendiri ada sesuatu yang perlu ditanggapi dari Pak Dodi ini, monggo. Mungkin dari FTP dulu, monggo Mas Indra atau Mas Yo atau tanya-tanya langsung nagih. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh. Iya, kita yang di sini dulu nanti baru ke audiens. Ini udah banyak yang angkat tangan. Burket soalnya, ngisis. Monggo, Mas Indra. Jadi gini Pak, Malang. Mas, maaf, jangan Pak ya, Mas Mas. saja. Gini Mas, jadi Sam. gini. 8 tahun yang lalu Malang punya mimpi untuk bikin Malang Underground Fest. Malang Underground Fest. Iku Mas Malang Awal sih, Underground kan. Fest. Cek. Jadi 8 tahun yang lalu 2016 6 tahun yang lalu. Ya mungkin dengan kedekatan Mas Oo sama Mas Dodi mungkin bisa diwujudkan. Mau Mas Oo? Apa tadi? Ada rencana tahun 2016. Kebetulan Jarum Super yang sponsori. Ya, di 2016 Malang Underground Fest. Itu tempatnya di God Bless Cafe, Pak. Nah, itu animo dari teman-teman malah sampai nggak nampung tempatnya ya, meluber karena kapasitas cuma 500-an ya, bisa 2000 lebih sampai nggak nampung itu tempatnya. Nah itu kita sempat konsep juga sama saat itu sama pihak Jarum Super, kita mau bikin acara yang lebih besar lagi, cari tempat yang lebih besar. Nah itu kendalanya sih banyak faktor sebenarnya. Ya, karena melalui proses ya kebijakan dari pemerintah juga ada, kebijakan dari pihak sponsor juga ada, karena standarisasi untuk acara besar itu memang nggak main-main Pak. Satu yang betul dari Maksudnya besar itu ya apa? Skupnya seberapa? big event gitu Pak. Contoh yang jenengan ceritakan tadi kayak ada di Solo ada Rockin Solo, mungkin di Jogja ada Jogja Rokarta, di Bandung ada Bandung Berisik. Nah itu kan sebenarnya itu kan awal cikal bakalnya Rockin Solo pun juga dari event-event kecil Pak. Dari event-event kecil terus teman-temannya bikin band-band itu bikin kolektifan, bikin acara sampai menjadi ada sponsor besar. Nah Karena itu udah kan viral kan? Karena udah jadi gitu Iya. loh. Sponsor pasti datang. Nah kendalanya sebenarnya berhubungan juga kembali lagi di Malang kalau saya boleh cerita yang kembali lagi ke tempat tadi Pak. Tempat itu sangat susah juga di Malang untuk acara sekelas besar. Ya saya sependapat itu ya. Karena saya juga beberapa kali kan bikin acara-acara gede ya. Itu memang kayak di Rampal itu, wah itu luar biasa itu harga sewanya. Ya itu memang luar biasa harganya. Monggo dari FTP Mas Indra atau yang lain yang mau Santai aja, Mas, ya, menambahkan. santai Santai aja. aja, santai. Terima kasih. Tadi memang apa yang dikatakan sama masnya ini